Detik-detik menuju Sumpah WNI Joy Pelopessi, Emil Audero dan Dian James di Italia bikin tak sabar fans Garuda. Berkat Eliano Rendes, Tristan Kojer dikabarkan akan join gabung timnas Indonesia. Jaidze dipuji habis-habisan usai tampil gemilang saat lawan Komo tadi malam. Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff tiba di Jakarta malam ini langsung disambut hangat fans Merah Putih. Daftar pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk laga lawan Australia dan Bahrain penuh kejutan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia akhirnya mengumumkan daftar skuad sementara untuk 2 laga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada 27 pemain yang dipanggil pelatih baru Patrick Kluivert. Striker Oli Romeni dipastikan ikut dipanggil dan akan menjalani debut bersama dengan skuad Garuda bulan Maret ini. Yang mengejutkan, dalam daftar 27 pemain yang dipanggil ini ada nama Septian Bagaskara. Pemain depan Dewa United itu rupanya menarik perhatian Patrick Kluivert sehingga menjadi salah satu pemain yang dibawa ke timnas Indonesia. Jumlah 27 pemain masih bisa bertambah karena PSSI sedang menunggu proses naturalisasi 3 pemain lain. Bila beres tepat waktu, maka Dian James, Emil Audero, dan juga Joy Pelopessi juga akan dibawa. Selain Septian Bagaskara, pemain lainnya merumput di BRI Liga 1 2024-2025 yang turut dibawa Patrick Kluivert antara lain Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ramadan Sananta, Eki Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Hoki Caraka, Nadeo Argawinata, dan juga Hernando Ari. Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana di bawah asuhan Patrick Kluivert pada 20 Maret 2025 dengan melawan tuan rumah Australia. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Patrick Kluivert menargetkan meraih 4 poin di kedua laga tersebut. Skuad Garuda saat ini ada di urutan ketiga klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Skuad Garuda cuma tertinggal 1 angka dari Australia yang menempati posisi kedua. Adapun daftar lengkap pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia antara lain sebagai berikut. Pelatih skuad Garuda yakni Patrick Kluivert dalam perjalanan menuju Jakarta. Dia siap memimpin Garuda. Hal tersebut diketahui dari unggahan Patrick Kluivert di Instagram story-nya. Dia berfoto bersama dengan penasihat teknis timnas Indonesia yang baru yakni Jordi Cruyff. Kedatangan Patrick Kluivert tentunya untuk mempersiapkan timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang. Sementara itu, Jordi Cruyff akan diperkenalkan ke publik sebagai penasihat teknis timnas Indonesia. Acara itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin 10 Maret 2025 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian timnas Indonesia memulai persiapan dengan skuad lengkap saat berada di Australia. Kabarnya mereka akan menuju Australia pada 16 Maret 2025 mendatang. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia bakal menjamu Bahrain. Laga itu akan tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini timnas Indonesia masih menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengumpulkan 6 poin. Timnas Indonesia ada di bawah Australia dengan 7 poin dan Jepang 16 poin. Secara matematis, peluang Garuda lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar dengan 4 laga yang masih tersisa. Tim Sumpah WNI dikabarkan telah bersiap untuk melakukan proses WNI untuk 3 pemain keturunan. Mereka dikabarkan telah tiba di Roma, Italia untuk melakukan Sumpah WNI. Ya, Emil Audero, Joy Pelopessi, dan Dian James dipastikan ambil Sumpah WNI di Roma, Italia pada Senin 10 Maret 2025. Kabar ini disampaikan Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas. Supratman mengutus tim Sekjen dan juga Dirjen AHU untuk proses pengambilan sumpah 3 pemain untuk membela timnas Indonesia. Dian James, Emil Audero, dan Joy Pelopessi telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mereka pun telah mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia. Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini.
dengan harapan 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Andi Aktas. Semua dokumen kewarganegaraan 3 pemain keturunan Indonesia tersebut telah diteliti dengan benar. Proses pewarganegaraannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Proses pengambilan sumpah Emil Audero, Joy Pelopesi, dan Tian James dipercepat. Mereka harus melaksanakannya di kantor Kedubes Indonesia di Roma. Hal itu dilakukan karena 3 pemain bola berdarah Indonesia tersebut bermain di klub yang sedang berkompetisi di Italia dan juga Eropa. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia, tegas Supratman Andi Aktas. Setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, Tian James, Emil Audero, dan Joy Pelopesi akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA. Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2025. Kita berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan untuk mendaftarkan 3 pemain naturalisasi ke FIFA, ujar Menteri Hukum tersebut. Winger timnas Indonesia yakni Eliano Reinders disebut-sebut tengah melayurkan satu timnya di PSSI Zwolle untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Reinders terlihat berada di ruang ganti bersama dengan skuad PSSI Zwolle. Namun yang menarik perhatian adalah momen ketika ia mengarahkan kamera ke Tristan Gojjar, fullback kanan klub yang tengah dipinjamkan dari Ajax Amsterdam U21. Tidak hanya itu, Reinders juga menuliskan keterangan yang semakin memperjelas maksudnya. Tristan, come to Indonesia, tulis Eliano dengan tagar dan emoji hati. Spekulasi ini pun berkembang bahwa unggahan tersebut bukan sekedar lelucon, melainkan kode terkait rencana naturalisasi Tristan Gojjar untuk memperkuat timnas Indonesia. Mengingat nama bek muda berbakat ini memang sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda, sinyal ini semakin menguatkan kemungkinan tersebut. Tristan Gojjar sendiri telah beberapa kali memberikan indikasi tertarikannya bergabung dengan timnas Indonesia. Jika benar demikian, kehadirannya berpotensi menambah opsi di lini pertahanan yang saat ini dihuni oleh beberapa pemain naturalisasi lain, termasuk Santi Wells. Dengan persaingan ketat di posisi bek kanan, bisa jadi kehadiran Gojjar akan mengancam tempat pemain senior di Santi Wells. Sebagai informasi, Tristan Gojjar saat ini masih berstatus sebagai pemain pinjaman di PSSI Zwolle sejak 16 Juli 2024. Dengan kontrak peminjaman yang akan berakhir pada 30 Juni 2025. Sementara itu, Eliano Reinders merupakan pemain inti klub tersebut yang menunjukkan perbedaan status antara keduanya. Jika benar proses naturalisasi ini berlanjut, timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan amunisi berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Kini para penggemar sepak bola tanah air hanya bisa menunggu konfirmasi resmi dari pihak terkait mengenai masa depan Tristan Gojjar di timnas Indonesia. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco secara khusus memberikan pujian soal bek timnas Indonesia Jah Izzes. Pujian itu diberikan setelah pertandingan melawan Como pada Sabtu 8 Maret 2025. Venezia meraih 1 poin saat bertandang ke markas Como pada pekan ke-28 Serie A Liga Italia. Di Francesco menjadikan Izzes sebagai kapten dan menempatkan pemain kelahiran Belanda itu di posisi bek tengah dalam formasi 3-5-2. Izzes bersama dengan Jules Quintin dan juga Feli Kande menjadi benteng pertahanan Venezia yang meredam serangan Como. Tuan rumah tampil dengan serangan gencar pada menit-menit awal, sehingga membuat Izzes dan kawan-kawan harus jatuh bangun. Izzes juga berupaya menggagalkan gol Como melalui Jonathan Ikone pada menit ke-49. Namun sliding tackle Izzes gagal mengenai bola yang disepak Ikone. Secara keseluruhan, Di Francesco mengapresiasi kepemimpinan Jah Izzes sebagai kapten. Jah Izzes adalah pemain dengan karakter dan kedalaman. Perekat sesungguhnya di dalam tim adalah kualitas dasar sebagai seorang kapten, kata pelatih Venezia. Dia mengemban tanggung jawab dengan rasa bangga, mewakili Venezia dengan cara terbaik, dan berhasil menginspirasi rekan-rekan satu timnya, tambah pelatih Venezia tersebut. Jah Izzes merupakan bagian penting Venezia pada musim ini.
dan merupakan salah satu pemain Venezia yang memiliki caps terbanyak di Serie A pada musim ini. Itze sudah bermain sebanyak 26 kali. Tidak ada pemain lain dari Venezia yang sudah bermain sebanyak itu. Performa apiknya membuat Itze juga menjadi incaran klub-klub lain, baik di Italia maupun di negara Eropa lainnya.